Oke, di depan kalian ini adalah MacBook Pro M1 yang baru dirilis oleh Apple di akhir tahun 2020 yang sedang dibicarakan banyak orang. Kita simak video ini, tapi sebelumnya simak dulu intro berikut. Oke, menurut kalian ini MacBook Pro M1? Hah? Ya jelas enggak lah. Dari bodinya kurang lebih sekilas pasti sama. Sekilas 11-12 serupa tapi tak sama. Dan ya ini wallpapernya aja yang rasa-rasa yang lagi rame M1 chip ya. Jadi Apple baru rilis di akhir tahun 2020 ini dan banyak orang-orang yang udah hands-on di luar sana, belum di Indonesia. Indonesia mungkin bakal nanti dulu ya setelah mereka berebutan di luar sana. Ada lebih-lebihnya baru dikirim ke Indonesia mungkin. Jadi kenapa laptop ini ada di sini, meskipun ini sebetulnya bukan M1 chip device gitu ya dari Apple, ya sekedar memberikan rasa-rasa aja lah, seolah kita udah ada M1 chip device di Indonesia gitu. Saya rasa belum ada yang menyentuh Indonesia saat ini. Penasaran juga siapa yang akan pertama review Apple MacBook Pro dengan M1 chip. Karena sebetulnya dari sisi harga itu nggak terlalu mahal, itu di harga 1399 atau 1299 ya. 1299 atau 1.300 US dollar. Jadi kalau dirupiahkan M1 chip ini mungkin bisa belasan 17, 18 juta. Tapi jangan lihat 18 juta, 17 jutanya itu, tapi lihat bahwa M1 chip entry level ini bisa compete dengan device-device Apple yang harganya premium mungkin 30, 40, 50 jutaan yang menggunakan versi Intel gitu loh. Jadi M1 chip ini meskipun entry level, mereka harganya yang paling entry, paling murah, itu bisa compete dengan device-device Apple yang paling mahal. Jadi Apple MacBook Pro M1 itu adalah MacBook device yang menggunakan M1 chip. Yang seperti kita tahu, Apple baru-baru ini kan akhirnya merilis M1 chip mereka. Tapi sebelum itu kan mereka cuma presentasi dan nggak ada yang bisa benar-benar cobain apakah yang diklaim oleh Apple di presentasi-presentasi mereka itu benar. Apakah M1 chip itu sebaik yang si Apple bilang gitu, dan sebaik apa sih gitu kan. Dan ketika udah akhirnya banyak yang order dan udah dikirimin device ya, dan udah hands-on, banyak YouTuber di luar yang review, dan mereka kasih kesan gimana sebetulnya device Apple M1 chip ini. Jadi Apple M1 chip ini dirilis untuk 3 device baru Apple, yaitu adalah MacBook Pro, MacBook Air, dan Mac Mini. MacBook Pro itu harganya 1299, MacBook Air itu di 1999, dan Mac Mini ini cuma 699. Bisa dibilang device M1 chip paling murah yang kalau kalian mau coba itu adalah Mac Mini. Jadi mungkin kita stop dulu berita soal iPhone 12. I think it's boring gitu loh. Karena iPhone inovasinya ya begitu-begitu aja menurut saya. Jadi saya buat video ini bukan karena saya udah coba M1 chip, tapi saya sekedar mau men-sharingkan apa yang udah saya review dari banyak reviewer di luar yang udah hands-on secara langsung Apple MacBook Pro, Air, Mac Mini dengan M1 chip. Jadi ini sekedar obrolan santai aja atau diskusi bareng teman-teman semua yang nonton untuk kita kayak ngobrolin soal M1 chip, device-device Apple yang baru ini, yang baru keluar dengan M1 chip ini. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik untuk upgrade device desktopnya, seperti laptop atau mungkin dengan Mac Mini, itu bisa consider kalau ntar ketika M1 chip udah available untuk bisa dibeli oleh kita-kita yang ada di Indonesia. 3 hal yang saya rasa penting untuk dibahas di inovasi baru Apple lewat M1 chip ini. Menurut saya ada 3 hal yang perlu di-highlight. Yang satu adalah performance atau speed. Kedua adalah battery life, dan ketiga adalah ini sesuatu yang malah dihilangkan gitu, bukan dihadirkan. Jadi unik, ini adalah soal noise gitu loh. Jadi noise yang biasanya kalian dengar ketika memaksa device desktop kalian untuk bekerja, itu justru dihilangkan oleh Apple di versi M1 chip ini, karena udah fanless gitu loh. Misalnya MacBook Pro nggak ada fan, Mac Mini nggak ada fan, MacBook Air apalagi nggak ada fan. Itu mereka menggunakan teknologi yang memungkinkan kurang lebih sama kayak iPad gitu. Thermal control-nya itu sama dengan device-device mobile seperti iPad, iPhone untuk kontrol heat-nya.
nggak lagi pakai fan yang seperti sebelum-sebelumnya atau saat ini dengan versi-versi Intel. Saya pikir Intel saat ini mendapat pukulan yang sangat keras dari Apple dengan M1 chip ini, karena selama ini Intel itu cukup complicated ya dengan versi Core i3, i5, terus ada berapa core, 1, 2, 4, 6, 8 core gitu kan. Banyak sekali versi, tapi lewat dengan M1 ini, Apple dengan nggak ribet-ribet satu versi, bahkan dengan sekelas Mac Mini yang seharga 699, ini bisa menandingi device Intel yang seharga 30-50 juta. Sebetulnya sebagai mantan fanboy, atau ya, sebetulnya saya udah jenuh juga dengan produk-produk Apple sebelumnya, karena inovasinya begitu-begitu aja, speed, battery life, tapi ya peningkatannya itu pelan-pelan gitu, seolah kayak di hemat-hemat dulu, disimpan, save the best for later oleh Apple. Tapi lewat M1 chip ini udah beda cerita, karena lompatannya itu begitu jauh. Ibaratnya kalau kemarin-kemarin itu lompat dari generasi ke generasi device yang itu sedikit-sedikit, ini lompatnya bisa jauh banget ke depan. Dan sebetulnya sebagai fanboy ya rasanya udah nggak sanggup juga untuk ngikutin perkembangan device-device-nya Apple, karena selama ini harganya itu udah agak di luar nalar ya. Kayak kalau kepikiran mau upgrade MacBook Pro gitu misalnya, itu mungkin harus budgeting 10, 20, 30 juta gitu loh. Sementara dulu ini versi 2014 sebetulnya. Ini di angka 16 di Singapura. Itu pun ada klaim GST balik sejuta, mungkin jadi 15-an doang. Tapi Apple dengan M1 ini jadi benar-benar game changer, jadi beda cerita, karena dengan laptop yang entry level aja, ini udah bisa compete dengan kelas level device-device yang menggunakan Intel, tapi yang harganya mahal-mahal, mungkin kayak 30, 40, 50 juta, bisa compete dengan device Apple yang mungkin seharga cuma 699 bahkan dengan Mac Mini. Bicara speed, jadi device-device baru dengan M1 chip ini sebetulnya mungkin ditujukan banyak untuk content creator. Jadi kayak banyak teman-teman yang mungkin create video atau grafis gitu, dan banyak menggunakan software yang seperti Adobe, Photoshop, Illustrator, Premiere, atau mungkin Final Cut gitu kan, untuk video editing. Itu akan banyak merasakan perbedaan yang signifikan dengan M1 chip ini. Lompatan performance-nya itu, bicara speed ya, itu sangat jauh berbeda dibanding dengan versi Intel saat ini, karena lompatannya itu bisa sampai 2-3 kali lebih cepat, performance-nya lebih baik daripada yang versi Intel saat ini. Bicara battery life, begitu juga, karena dengan penggunaan seperti web browsing, video, nonton video gitu kan, terus gaming, device ini bisa bertahan bahkan 2-3 kali lebih lama daripada versi Intel saat ini juga. Bicara hal ketiga ini justru adalah hal yang justru dihilangkan oleh Apple, yaitu adalah noise. Jadi ketika kalian sedang kerja, misalnya lagi compiling video gitu kan, atau lagi rendering, yang biasanya kipasnya itu bunyinya berisik banget, sampai kalian nyari-nyari suara apaan, ternyata dari laptop kalian. Itu justru di M1 chip ini, itu ada sesuatu yang udah kayak deadly silent gitu loh. Udah bener-bener nggak kedengeran, dia nggak bunyi sama sekali ketika dia kerja. Dan itu menurut saya luar biasa sih. Bicara soal instant on, saya mulai paham kenapa Craig Federighi itu ketika demoin itu ya dikasih lihat mukanya itu ngeliat ngintip pelan-pelan buka Apple gitu. Karena memang nggak tahu terasa bedanya. Karena misalnya kalian lihat aja ini versi lama, dia ketika dibuka ya nyala aja gitu kan, nggak terlalu lama gitu loh. Jadi it's okay lah sebetulnya instant on itu nggak terlalu kelihatan. Nah, kira-kira kalau bicara untuk siapa device-device Apple dengan M1 chip ini, apakah kalian harus beli? Dan Intel yang masih dijual saat ini untuk siapa? Kita bicara mungkin M1 chip ini adalah untuk mereka yang content creator, dan kalau kalian rasa mampu beli, karena sebetulnya kalau dibilang mahal banget ya, ini entry level pun udah oke ya. Yang penting misalnya dengan Mac Mini yang 699 US dollar, itu udah cukup worth it banget untuk kalian coba, kalian beli, dan pakai itu untuk content creating gitu loh. Jadi kalian video editing, grafis, dengan Mac Mini yang 699 US dollar aja, itu udah cukup mumpuni banget. Dan bisa compete dengan mungkin perangkat kalian yang puluhan juta. Dan ketika bicara M1 ini udah nggak bisa kayak kalian lihat compare di atas paper dengan device-device Windows ya, yang mungkin kalian akan bilang, oh mendingan rakit sendiri lah, lebih murah, dan pasti core-core-nya itu Intel whatever-nya, RAM dan sebagainya bisa lebih keren. Tapi makanya itulah kenapa Apple ketika mereka presentasi dan demo, dan mereka nggak pernah sebut soal ini berapa RAM-nya, ini berapa memorinya gitu kan. Tapi mereka lebih sebut arahin ke experience ya, kayak ketika kalian pakai ini,
kalian bisa berapa lama gitu, battery life-nya. Dia nggak sebut kayak berapa mAh ini baterainya gitu, karena kayak device-device seperti iPhone sampai sekarang yang bahkan versi terbaru itu mungkin nggak nyampe 5.000 mAh baterainya. Compare coba dengan banyak device-device Android yang baterainya mungkin udah 5.000, 7.000 mAh. Tapi bicara bertahan lamanya kurang lebih 11-12 gitu loh. Karena Apple itu ketika buat device, mereka itu udah integrasiin dan sangat sistematis mendesain hardware dan softwarenya sehingga bisa bekerja efisien dan efektif. Dan ketika dengan M1 ini, sama juga dengan strategi yang mereka lakukan dengan A1 chip untuk device iPhone dan iPad atau mobile device mereka, mereka membuat M1 ini didesain sedemikian rupa sehingga bisa bekerja efisien antara hardware dengan softwarenya. Dan itulah kenapa saya bilang kalian nggak bisa compare juga di atas kertas, karena sebetulnya desain software dan hardware dan chip M1 itu, mereka bisa membuat efisiensi itu luar biasa sehingga bisa compete dengan device-device lain yang di atas kertas mungkin jauh lebih baik gitu loh kalau di atas kertasnya. Tapi secara experience, M1 chip ini udah luar biasa. Kalian coba aja yang mungkin 699 itu udah rasanya akan jauh lebih baik daripada device-device yang mungkin kalian rakit sendiri dengan harga puluhan juta rupiah. Kenapa kalian mungkin mau consider beli Intel aja daripada yang versi M1? Mungkin bisa dibilang karena versi M1 ini masih sifatnya beta gitu ya, karena masih pertama rilis gitu kan. Tapi saya juga paham kenapa mereka rilis masih dengan bentuk fisik dan desain yang sama dengan versi Intel saat ini. Karena mungkin mereka juga mau kasih secara jelas user-user saat ini bisa lihat, compare, dan bandingin ini device benar-benar sama dengan versi Intel. Kalian bandinginnya side by side, bedanya cuma chipnya doang itu, tapi kalian bisa lihat jauh beda banget performance-nya, battery life, dan noise-nya apalagi. Dan kenapa kalian mungkin harus consider beli Intel? Mungkin kalau kalian misalnya pakai banyak software yang mungkin sifatnya spesifik ya, yang saya nggak tahu, kalau software yang sifatnya umum seperti Adobe, seperti default dari Apple, atau mungkin browsing, itu sama sekali nggak ada masalah dengan M1 ini. Dan M1 chip juga bekerja dengan baik, karena mereka udah menggunakan, meskipun nggak universal app, mereka udah ada yang namanya kayak emulatornya Rosetta, sehingga banyak aplikasi yang mungkin nggak didesain secara khusus untuk M1 chip, tapi bisa berjalan tetap dengan baik di M1 chip. Dan sejauh banyak review yang saya lihat, mereka nggak ada masalah, atau nggak ada komplain soal bug atau apa, meskipun mungkin nanti ada, tapi sejauh ini kelihatannya baik-baik aja. Jadi kalau kalian punya budget dan rasanya mau upgrade ke M1, menurut saya itu nggak perlu ditanya lagi, karena baterainya udah 2 kali lebih besar, performance jauh lebih besar gitu kan, dan harganya juga nggak terlalu lebih mahal. Dan yang saya tadinya udah mau keluar dari ekosistem Apple, mungkin jadi consider lagi untuk masuk ke ekosistem Apple, karena ya dengan device yang entry level pun ini udah luar biasa bisa compete dengan device-device yang mungkin jauh lebih mahal di versi chip Intel sebelumnya. Mungkin itu aja sedikit pembahasan saya soal M1 chip device MacBook Pro, MacBook Air, Mac Mini yang baru dirilis oleh Apple. Kalau kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa klik like, dan kalau kalian ada komentar juga, dan mungkin kalian consider juga mau beli M1 chip ini, kalian boleh komen-komen juga di bawah biar kita bisa diskusi bareng, dan mungkin kita akan jadiin konten juga untuk bahas di video-video saya yang selanjutnya. Mungkin itu aja dari saya Yofi Setiawan, sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye!